Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengawali untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hari-hari yang ku jalani selalu ku rasakan kasih-Mu. Atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesusku aku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu, menyertai-Mu selalu. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesusku aku. Semua supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus,
naikkan pujian bagimu Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami rasakan kasih, kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapa kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini pagi yang cerah, pagi yang penuh berkat-berkat daripada Tuhan. Saya percaya anugerah daripada Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita percaya mengandalkan Tuhan, niscaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali doa pagi online bersama dengan GKI Pondok Daud. Sekali lagi, pagi hari ini saya berbicara tentang jadilah orang yang rendah hati. Sekali lagi, jadilah orang yang rendah hati. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, jujur, naluri setiap orang ingin dipuji. Jujur, setiap naluri orang ingin disanjung, diperhatikan, dihargai, dihormati. Bahkan seseorang ingin selalu terus disanjung-sanjung. Tidak seorang pun menginginkan harga dirinya diremehkan atau direndahkan. Karena itu sifat kecenderungan daripada manusia adalah meninggikan diri, sombong.
congkak. Sulit untuk merendahkan hati. Apalagi di dalam kehidupan sekarang ini. Keegoisan muncul dalam setiap diri manusia. Tidak memandang orang itu memiliki kedudukan apapun. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat yang bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan diri sama seperti orang lain. Artinya mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan, di mata manusia, bahwa seseorang itu memiliki kedudukan yang sama. Sehingga tidak merasa lebih pintar, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat. Atau bahkan yang paling segala-galanya dalam setiap kehidupan. Sehingga setiap manusia atau orang saling menghargai dan menghormati satu di antara yang lain. Inilah yang harus dimiliki setiap kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Namun demikian, masih banyak orang yang terus mendirikan diri, yang terus membanggakan diri, yang terus kehidupannya congkak, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-9. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan keteladanan dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambilnya seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Tuhan kita Yesus sendiri memberikan keteladanan dalam setiap hidup kita orang percaya. Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, seorang hamba yang mau merendahkan hatinya. Sesuatu yang luar biasa, keteladanan yang Tuhan sendiri lakukan dalam setiap kehidupan kita. Selayaknya kita sebagai orang percaya harus taat, tahu tentang keberadaan Tuhan kita, yang menjadi kebanggaan kita, menjadi keteladanan dalam setiap kehidupan kita. Hal inilah yang tidak bisa ditawar dalam hidup kita. Sehingga benar, jadilah orang yang rendah hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Apa ya? Dua hal yang penting seseorang menjadi orang yang rendah hati. Saudara, yang pertama adalah orang yang berani untuk mengakui setiap kesalahan yang dilakukan. Tidak jarang orang yang berani untuk melakukan kesalahan yang dilakukan baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia. Mungkin karena gengsi, mungkin karena memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya akan disayang. Bukankah kita menjadi orang-orang yang ingin disayang? Disayang oleh Tuhan, disayang oleh sesama mereka. Semua ingin dihormati, dipuji, disanjung. Oleh karena itu, di saat kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran yang kita lakukan, maka mau tidak mau, kita harus mau mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama manusia.
berani untuk mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang mau belajar dan diajar. Seseorang yang memiliki kerendahan hati harus mau belajar dan diajar. Diajar oleh siapa? Diajar oleh Tuhan. Berbicara tentang pendidikan, mau diajar bukan pendidikan secara formal saja. Padahal justru di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu yang lebih penting. Maka firman Tuhan katakan, jangan menganggap enteng tentang nasihat-nasihat daripada Tuhan. Jangan menganggap enteng tentang didikan-didikan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pengajaran, pelajaran dalam setiap kehidupan kita, maka kita hendaknya mendengar. Bahkan kita mau melakukan. Karena sesungguhnya didikan daripada Tuhan itu didikan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Didikan Tuhan itu menyempurnakan akan setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika Tuhan mengajar, memperingatkan dalam setiap kehidupan kita, maka hal yang penting itu adalah hal yang harus didengar. Jangan menganggap remeh setiap didikan, pengajaran daripada Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan dalam setiap hidup kita? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mau belajar, kita mau diajar oleh Tuhan. Pengajaran daripada Tuhan, ajaran daripada Tuhan, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita, tidak peduli dalam setiap hidup kita. Justru ketika Tuhan memperingatkan akan kehidupan kita yang tidak benar, kesombongan terjadi dalam hidup kita, justru itulah kepedulian Tuhan atas hidup kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus menjadi orang yang rendah hati dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, jadilah orang yang rendah hati. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bertugas. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.